Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ja'ala syahrul ramadhana lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi pada kesempatan ini. Semua nikmatnya telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sehat walafiat, tidak ada aral melintang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang curahan rahmat tersebut juga semoga senantiasa terlimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, juga kepada semua umatnya. Bapak Ibu jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang meluruskan ajaran-ajaran terdahulu yang telah disimpangkan. Sekaligus juga Islam melengkapi ajaran-ajaran terdahulu yang belum sempurna. Oleh karena itu Islam adalah ajaran yang sudah paripurna, ia sudah lengkap dan matang untuk dijadikan sebagai jalan kehidupan, jalan kematian, serta jalan datang dan jalan pulang. Selain itu, Islam juga menggabungkan ajaran-ajaran dari para nabi terdahulu sebagai sebuah ajaran yang indah. Di antara yang digabungkan itu, dan tentu saja mengalami revisi, adalah ajarannya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dan Nabi Isa adalah dua di antara sekian nabi yang dari Bani Israel. Karena nabi yang dari Bani Israel itu banyak ya. Yang saya sebut di sini contohnya dua saja. Mereka berdua, Nabi Musa sama Nabi Isa ini diutus kepada umat Bani Israel untuk menyeru ketauhidan kepada mereka. Jadi Tuhan cuma satu, menyeru ketauhidan. Nabi Musa membawa sebuah kitab suci yang bernama Taurat, dan Nabi Isa membawa kitab suci yang bernama Injil. Secara etimologi, Taurat itu berarti memberi pengajaran. Bisa juga diartikan sebagai ajaran. Oleh karena itu, Taurat itu merupakan kitab yang di dalamnya terkait hukum Tuhan yang merupakan ajaran. Ia merupakan sumber ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Termasuk di dalamnya adalah 10 perintah Tuhan atau The Ten Commandments yang difilmkan itu. Jadi 10 perintah Tuhan yang ada dalam kitab Taurat itu semua isinya berupa hukum yang memuat perintah dan larangan. Jika dilanggar, hukum dengan tegas ditegakkan. Sementara Injil itu secara etimologi bermakna kabar gembira, yang di dalamnya itu diajarkan welas asih terhadap sesama. Oleh karena itu Nabi Isa itu merupakan misioner welas asih, hingga beliau mengajarkan untuk menyerahkan pipi yang kanan ketika pipi yang kiri ditampar oleh seseorang. Maka dengan demikian ketika hukum ditegakkan dengan sangat ketat, maka welas asih itu sebagai pengimbangnya. Maka jika Taurat itu merupakan representasi dari ajaran atau hukum yang tegak, maka Injil itu merupakan representasi dari welas asih. Maka dengan keduanya itu ajaran agama menjadi seimbang dan tidak berat sebelah. Pasca Nabi Musa, hukum ditegakkan terlampaui sangat ketat sehingga mengeliminasi nilai-nilai welas asih. Sementara pasca Nabi Isa, nilai-nilai welas asih itu justru mengebiri penegakan hukum. Oleh karena itu keduanya tidak seimbang atau tidak berimbang. Jadi Islam merupakan ajaran yang memuat hukum dan kasih sayang secara proporsional, sehingga penegakan hukum itu tidak mengeliminasi nilai-nilai welas asih, dan nilai-nilai welas asih itu juga tidak mengebiri penegakan hukum. Dengan demikian Islam merangkum
Taurat dan Injil dengan harmonis, sehingga Islam merupakan ajaran yang sempurna, ajaran yang paripurna, juga proporsional. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Misalnya 119 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira. Sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad, kata Allah, bil haqqi, dengan hak, basyiron wa naziron, sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu ditegaskan bahwa nabi merupakan sosok seorang nabi dan rasul yang diutus guna memberi kabar gembira, basyiron, dan peringatan, naziron. Ma'asyiral hadirin. Jadi nabi itu merupakan sosok seorang nabi dan rasul yang diutus guna memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira itu merupakan ajaran yang ditonjolkan oleh Injil sebagaimana definisinya secara etimologi tadi itu. Sementara peringatan itu merupakan ajaran yang ditonjolkan oleh Taurat, karena di dalamnya termuat ajaran-ajaran hukum, dan bagi orang yang melanggarnya pun mendapat peringatan keras alias hukuman. Maka dengan demikian Islam memangku dengan indah dua poin penting yang merupakan inti ajaran Taurat dan Injil, yaitu hukum itu harus tegak dan nilai-nilai welas asih. Maka dalam konteks tersebut, maka terbukti sudah, nyatalah sudah, bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Ia mengajarkan hukum yang tegak sebagai bentuk dari keadilan, dan nilai-nilai welas asih itu sebagai bentuk kelembutan dan ampunan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, nasrun minallah, wa fathun qarib, wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.